Halo Bung Rocky, diam-diam ini rupanya ada satu pertemuan penting ya Bung Rocky kemarin hari Sabtu di Istana Batu Tulis itu katanya membahas kesinambungan kepemimpinan nasional kita. Ini pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dan ini kita dapat informasinya dari penjelasan Hasto yang menyatakan bahwa ini pertemuan yang bersifat kontemplatif lah di Istana Batu Tulis. Saya kalau ingat Batu Tulis itu ingat sama seseorang sih rasanya, yang juga nasional ya. Itu ikon seolah-olah kalau bertemu di Batu Tulis akan ada prasasti ditulis ulang gitu, kira-kira gitu kan maksudnya. Padahal sebetulnya semua hal yang diperjanjikan di Batu Tulis, sekarang Pak Jokowi dan Ibu Mega lakukan perjanjian di Batu Tulis untuk memikirkan bangsa. Dulu juga Ibu Mega dan Pak Prabowo melakukan pertemuan di Batu Tulis dengan janji untuk saling mengikat siapa yang duluan jadi presiden. Gitu kan. Tapi menurut saya perjanjian di Batu Tulis itu selalu tinggal menyisakan batunya, tulisannya udah kehapus. Ya kan itu akibatnya kalau perjanjian itu sekarang itu perjanjian antar politisi yang nggak bisa dipercaya lah. Yang berlangsung sekarang orang membayangkan apa sebetulnya kontemplasinya tuh. Apakah Ibu Mega berinisiatif untuk memberitahu Pak Jokowi bahwa era Jokowi udah selesai, baiknya apa yang udah dia perbuat dan apa yang masih bisa dia titipkan pada bangsa ini. Kira-kira seperti itu, supaya begitu dia lengser, legasinya ada yang meneruskan dan dia dijamin untuk tidak dipersoalkan setelah lengser. Jadi ini dua imajinasi dari dua orang yang sebetulnya saling mengirim sinyal tuh. Dan Ibu Mega pasti ingin memastikan bahwa Pak Jokowi harus kembali jadi petugas partai. Kira-kira itu intinya tuh. Nah selebihnya orang mulai menduga-duga apakah ada transaksi baru. Saya kira nggak ada transaksi apa-apa di situ. Karena Ibu Mega merasa bahwa politik Pak Jokowi itu bertentangan dengan keputusan partai. Tetapi ada satu hal yang mungkin masih tersembunyi, terselubung, yaitu soal Ganjar. Ganjar mungkin bisa dipanggil ulang oleh Ibu Mega kalau dia betul-betul berupaya untuk kembali pada pangkuan Soekarnois, keluarga Soekarno kan. Tapi itu juga agak susah karena itu artinya kekalahan pada Pak Jokowi kan. Ganjar kan jadi semacam pingpong yang di-smash oleh Pak Jokowi, ditangkis oleh Bu Mega, di-smash ulang dari sudut yang agak menyulitkan Pak Jokowi. Jadi pingpong ini yang sebetulnya jadi persoalan. Kalau nggak ada Ganjar, nggak ada yang kontemplasi-kontemplasian. Jadi faktor Ganjar yang pasti juga elektabilitasnya naik lagi, itu yang memungkinkan kita bikin spekulasi bahwa teori Pak Jokowi tentang dua calon saja itu makin lama makin nggak bisa dipertahankan kan, karena dua calonnya siapa dengan siapa tuh, itu yang kemudian jadi problem. Dan Pak SBY bereaksi cepat nanti kan, itu intinya. Jadi kira-kira itu saling Bu Mega dan Pak Jokowi saling konfirmasi, saling klarifikasi itu. Apa benar Pak Jokowi menghendaki dua calon, itu berarti Mbak Puan itu calon bodong nanti itu yang akan dikalahkan oleh Ganjar. Kira-kira itu intinya, karena nggak ada kepentingan lain dari Ibu Mega untuk memastikan bahwa Trust Soekarno itu masih akan berkuasa. Ya. Ini kan karena menarik ya frasa yang dipilih oleh Hasto. Ini kan yang memberikan penjelasan frasa soal kesinambungan gitu. Kalau kemarin kan kita juga bicara soal continuity and change ya, kalau kita ngomongin soal Anies. Nah, yang dia menyebutkan frasa kesinambungan ini entah kesengajaan atau sebenarnya kita dari situ bisa menangkap sinyal tertentu ya. Ini misalkan mulai dari Bung Karno, Ibu Mega dan sampai Pak Jokowi. Kan artinya terus kalau kita teruskan itu ada titik-titiknya, itu berarti Mega, berarti Puan gitu, karena Puan kemarin. Iya lah, masa sampai Pak Jokowi nggak, itu kan nggak masuk akal. Kalau berhenti pada Pak Jokowi itu nggak aneh. Melalui Pak Jokowi disambungkan ke Puan begitu. Iya. Ya, kan apalagi kan kemarin bertemu itu Puan terus melakukan safari politik, dan kemarin bertemu dengan Airlangga Hartarto. Dan tapi saya kira pertemuan ini juga di tengah-tengah ancaman sprindik pada Airlangga Hartarto ini, jadi menarik juga. Dan di situ Mbak Puan membaca puisi gitulah ya, tentang bagaimana menjadi Indonesia menjadi kuning dan merah gitu ya. Walaupun saya
agak susah membayangkan kalau padi menguning, langit membiru, padi menguning itu bisa gitu. Tapi kalau langit memerah, padi menguning ini kan nggak nyambung ya kira-kira. Agak susah itu secara logika puisinya, Bung Rocky. Jadi itu kan kirim mengirim sinyal, dan tentu Pak Erlangga lagi berupaya untuk meneguhkan diri, karena mungkin Erlangga menganggap bahwa ya pohon beringin itu akan tetap kokoh akarnya, kira-kira begitu kan. Dan mulai dihitung tuh sejauh mana atau sampai seberapa kuat tekanan pada Erlangga untuk mundur dari Golkar misalnya begitu. Jadi tetap orang anggap bahwa ya yang diincar memang Erlangga, tetapi yang ingin diperoleh adalah Golkar, supaya ada fasilitas Pak Jokowi untuk mencalonkan seseorang lewat Golkar. Jadi pikiran itu saya kira yang mulai masuk dalam publik. Pak Jokowi sebetulnya udah panik nih, nggak dapat perahu juga kan beliau tuh. Jadi mulailah dicari-cari, mulai dari Soeharto Monoarfa ke sekarang Erlangga. Tetapi di belakang ini semua kita tetap ingin pastikan bahwa semua yang diucapkan oleh lembaga survei itu sebetulnya ya belum signifikan untuk dinyatakan sebagai calon presiden. Anies memang mencuat, tetapi Anies tidak masuk di dalam proses yang formal karena Nasdem masih perlu koalisi segala macam. Jadi kelemahan-kelemahan pelembagaan ini yang menyebabkan kasak kusuk jalan terus. Puan tetap akan kasak kusuk tuh dan mulai menggandeng Golkar. Golkar juga mungkin berpikir bahwa udah Anies aja yang diajukan, karena tokoh-tokoh senior Golkar berupaya untuk melekatkan Erlangga dengan Anies, kan begitu kan. Bahwa ada faksi di dalam Golkar ya itu soal lain tuh. Tetapi akhirnya Golkar juga harus mendayung di antara dua karang. Karang yang satu dia akan dihajar terus oleh Jokowi karena dianggap kurang patuh, kira-kira begitu. Yang dua adalah berupaya untuk nempel pada perahu yang sebetulnya sempit tuh. Kan PDIP tuh, Puan itu sempit sekali kemampuan manuvernya tuh. Jadi kekacauan itu disebabkan oleh ketidakpastian Pak Jokowi maunya siapa. Kan Pak Jokowi harus bilang dong. Nanti di ujungnya Pak Jokowi bahkan bisa dukung Anies kan. Karena sebagai seorang politisi Pak Jokowi udah sangat pragmatis. Dia lihat Anies sudah tinggi elektabilitasnya, Anies sudah mulai merangkul kalangan sekuler, tapi juga akhirnya tidak bisa lepas dari Islam, karena itu dia kemarin ketemu dengan beberapa tokoh non-Muslim, tapi kemudian juga bertemu dengan Habib Rizik. Jadi Anies ada di dalam radar Jokowi sekarang tuh. Jangan-jangan Jokowi merasa aman dengan Anies. Sebelumnya rasa aman dengan Prabowo. Jadi kegalauan ini disebabkan oleh Pak Jokowi masih ingin punya grip pada politik. Itu yang menyebabkan kesulitan kita untuk membaca arah pertentangan politik nanti kemana tuh, Jokowi versus siapa. Kan ya, kesulitan itu yang menyebabkan orang menduga-duga bahwa Pak Jokowi dan Ibu Mega lagi berupaya untuk tukar tambah sebetulnya. Dua-duanya kosong. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ya harusnya situasi semacam ini, situasi yang saya kira membingungkan dalam posisi Pak Jokowi seperti sekarang ini nggak harus terjadi gitu ya. Kalau Pak Jokowi tidak punya tetap agenda lanjutan setelah dia menjabat 2 periode kan begitu ya. Dengan tema tadi ya kelanjutan kepemimpinan nasional, harusnya kalau Pak Jokowi fokus kepada itu saja selesai sebenarnya PR-nya. Sama seperti ketika kira-kira saya membayangkan sama dengan Pak SBY dulu lah ketika turun dari jabatannya pada 2 periode juga kan sama dengan Pak Jokowi gitu. Nggak ada kerumitan-kerumitan yang terjadi semacam sekarang ini gitu. Ya betul, Pak Jokowi artinya ditawan oleh ambisinya sendiri. Jadi dia berambisi tapi dia nggak bisa realisasikan itu. Karena itu bikin psikologi Pak Jokowi juga terganggu. Sementara Ibu Mega ada di depan mata dan merasa bahwa orang ini dia mungkin dalam hatinya dia begitu. Kan Ibu Mega cara memandang orang selalu punya desain yang udah final. Itu bahwa Ibu Mega adalah Ibu Suri dari semua, termasuk pada Pak Jokowi. Jadi saya bisa bayangkan Ibu Mega nasihatin Pak Jokowi kemarin. Kan nggak mungkin Jokowi nasihatin Ibu Mega di batu tulis tuh. Mungkin ditanya tuh apa sebetulnya maksudmu dengan Ganjar yang masih kau pertahankan, apa yang kau inginkan hubungan dengan PDIP di masa depan. Kan semua itu yang dibayangkan oleh publik pertemuan empat mata dengan Pak Jokowi di batu tulis. Ya.
Dan dalam situasi semacam ini, dengan alasan apapun, mesti kendati Pak Jokowi adalah presiden 2 periode, posisi Bu Megawati lebih superior ya, ketika berhadapan dengan Pak Jokowi. Jelas Ibu Mega lebih superior dari segi kemampuan Ibu Mega untuk memperlihatkan bahasa tubuh, ya pasti Pak Jokowi terlihat seperti ketakutan seringkali justru kan. Dan berkali-kali kita tahu bagaimana Pak Jokowi berupaya untuk balancing tapi nggak bisa tuh. Nah, satu-satunya cara adalah memastikan PDIP tidak akan mengganggu proyek pencalonan Jokowi, tapi itu juga nggak bisa terjadi karena Ganjar tetap adalah orang PDIP. Ganjar juga main dua, dia nggak mau melepaskan atau mundur dari PDIP kan, karena kalau dia mundur ya selesai juga karir politiknya. Jadi disitulah bukan kerumitan sebetulnya, ini lucu aja karena semuanya bisa selesai. Kalau Pak Jokowi bilang saya nggak ada urusan dengan pemilu ya, saya silahkan calon mencalonkan tuh. Tapi tetap favoritisme Pak Jokowi itu dibaca oleh Ibu Mega sebagai pembangkangan. Ya. Dan sebenarnya kita sendiri ya sudah berkali-kali mengingatkan, dan saya kira itu juga pengalaman dari presiden sebelumnya, terutama khususnya Pak SBY ya, karena yang pernah 2 periode dalam era ini kan era reformasi kan Pak SBY dan Pak Jokowi. 2 tahun setelah menjelang pemilu itu kan kita udah ingatkan bahwa itu koalisi-koalisi itu udah bubar gitu. Bahkan orang seperti Pak SBY yang tidak punya beban-beban untuk ikut melanjutkan lagi sampai 3 periode pun juga mengalami hal yang sama gitu. Tetapi nah sekarang dan apa yang kita sampaikan itu memang terbukti, tapi jauh lebih parah situasinya gitu, karena ini udah mulai bubar jalan masing-masing gitu. Bayangkan misalnya Pak Jokowi masih berharap musyawarah rakyat ini akan berlanjut, lalu promosi terhadap dia akan naik terus tuh, mulai dari Bandung pergi ke Makassar. Tapi kelihatannya itu nggak akan berhasil atau akan berhenti itu, karena ada parameter-parameter yang kalau diukurkan pada musyawarah ini, orang anggapnya musyawarah rakyat ini dikoordinir oleh relawan dan mengkoordinir hal yang agak rumit sebetulnya kalau sekedar dianggap ini musyawarah rakyat. Di belakang itu pasti ada uang oligarki itu. Jadi kalau uang oligarki melihat pertemuan dengan Ibu Mega, ya mungkin mereka anggap ya udahlah, buat apa lagi biayain musyawarah rakyat kan. Tapi Pak Jokowi tetap berharap seolah-olah rakyat itu bisa diarahkan melalui musyawarah. Itu bahayanya tuh. Jadi sekali lagi semua ini bersebab penyebab utamanya adalah ambisi Pak Jokowi untuk masih mau mengatur pencapresan dan siapa yang akan jadi capres. Nah itu yang sebetulnya membuat SBY merasa, wah kalau begini saya turun gunung dong. Kan gampang sekali membaca bahwa Pak SBY pasti tahu bahwa memang desain Pak Jokowi itu adalah 2 calon, dan 2 calon itu pasti dimenangkan oleh calon Pak Jokowi. Itu konyolnya sebetulnya dalam upaya untuk membersihkan demokrasi. Kita lihat Pak Jokowi justru nambah kerak kotor di situ. Orang menilai, buat apa lagi sih Pak Jokowi itu punya ambisi dan kasakusuk mana-mana. Pastikan aja bahwa dia nggak akan maju dan dia nggak akan pengaruhi orang. Karena kalau itu nggak dia ucapkan, orang akan merasa ini intrik Pak Jokowi ini masih kemana-mana tuh. Itu yang membuat orang seperti Yusuf Kala mulai menghitung apa di belakang Pak Jokowi idenya tuh, dan nggak tertangkap juga. Lain kalau Pak Jokowi udah final punya 1 calon, ini dia nggak ada calon sebetulnya. Ya. Tapi kan dengan situasi sekarang ini sebenarnya semua jalan, semua pintu yang pintu darurat yang coba dibuka oleh Pak Jokowi itu kan sebenarnya sekarang sudah tertutup ya. Iya. Ya nggak ada pintu lagi. Mungkin suatu waktu karena semua tertutup ya jebol genteng gitu kan. Asal jangan ada yang nyemprot kanan aja gas air mata seperti di Kanjuruhan. Iya, itu jebol ditunggu oleh gas air mata. Iya. Jadi kita mengusulkan Pak Jokowi kasih semacam public address, pidato terakhir lah, bahwa beliau telah membaca segala macam kemungkinan dan menganggap bahwa saatnya beliau menerangkan kedudukan dia di akhir masa jabatannya, supaya publik lega, bersiap-siap. Bahkan kita mungkin berharap Pak Jokowi dengan kemampuan kenegaraannya sebagai kepala negara memberi sinyal supaya Mahkamah Konstitusi meloloskan permintaan presidensial threshold dihilangkan. Kan itu lebih bermakna. Jadi Pak Jokowi akan dikenang dan diselamatkan oleh tindakan radikal dia, yaitu membuka ruang politik supaya itu sama seperti
orang dulu marah pada Pak Habibie karena dianggap cuman tetesan dari Soeharto. Lalu Habibie lakukan radical break, yaitu membebaskan pemilu, membebaskan tahanan politik. Dan Habibie akhirnya diingat sebagai tokoh demokrasi. Padahal dianggap dulu Habibie itu bukan sekedar petugas partai atau petugas Pak Harto, tapi betul-betul orang yang tergantung sepenuhnya pada keinginan Pak Harto tuh. Ya. Dan orang semacam Habibie kan bisa melakukan penjerahan. Itu sebetulnya Pak Jokowi mesti belajar dari Pak Habibie, sehingga Pak Habibie akhirnya dikenal sebagai pembuka jalan demokrasi itu. Ya, dan saya kira masih ada waktu ya, Bung Rocky, untuk melakukan itu ya. Masih banyak waktu, masih 1,5 tahun dengan aura yang pasti masih ada, politik hibrid masih ada. Bikin aja pernyataan. Saya Presiden Jokowi memandang keadaan yang bukan tidak teratur, tanpa arah, itu sedikit banyak membuat saya harus mengucapkan bahwa saya tidak akan sama sekali mempengaruhi proses politik 2024. Dan bahkan saya mendorong supaya lembaga-lembaga demokrasi dipulihkan, termasuk hak judicial review untuk mempersoalkan 0%. Jadi sinyal itu yang akan membuat Jokowi dikenang di akhir jabatan sebagai orang yang bertanggung jawab dan bukan sekedar orang yang penuh ambisi. Ya, saya kira sudah waktunya nih Bung Rocky, kan Anda sudah ketemu sama Pak Luhut, bahkan sampai 2 kali, terus sudah ketemu Gibran, ketemu Pak Jokowi deh. Bagaimanapun juga perlu ada sisi yang lain gitu, karena selama ini pasti Pak Jokowi itu hanya mendapat nasihat dari orang-orang seputarnya, dan orang-orang seputarnya itu sudah punya textbook yang seperti itu. Dan perlu, saya kira Pak Jokowi perlu ada out of the box gitu cara berpikirnya. Itu nanti akan diatur oleh opini publik supaya. Saya pikir diatur oleh siapa tadi? Opini publik yang akan mengatur itu. Karena pada saatnya kita mesti tahu bahwa bangsa ini mesti berlanjut. Pemimpin politik boleh berganti, tapi bangsa mesti berlanjut. Ketegangan SARA masih ada, Pak Jokowi juga mesti diingatkan. Buat sementara kita kirim pesan lewat FNN dulu tuh. Nanti satu waktu saya akan memaksakan diri untuk menasihati Pak Jokowi sebagai sesama warga negara, dan beliau harusnya mengerti bahwa ada hal yang harus dia dengar tuh, bukan sekedar dengar lingkungan dia yang terbatas, yang kan lingkungan sekarang juga yang paling cemas sebetulnya kan. Ya, mengucapkan sesuatu nggak bisa, membaca gelagat presiden uring-uringan misalnya tuh. Jadi semua hal yang mencemaskan bangsa ini terbaca melalui kegamangan Pak Jokowi menghadapi opini publik. Ya, dan saya kira kalau Anda bertemu dengan Pak Jokowi, nah itu baru benar-benar bicara tentang kesinambungan kepemimpinan tanpa ada interest apapun di situ, gitu ya. Ya, tapi nanti ada yang pasti akan menolak tuh, bahwa ada yang bakal kehilangan mainan, itu bahayanya. Oh, oke, paham. Tapi kan kita berpikirnya tidak ada kepentingan. Kita kalau bicara soal kesinambungan kepemimpinan nasional, sama sekali kita nggak punya interest siapapun yang akan kita dorong untuk menjadi penggantinya Pak Jokowi gitu ya. Dan kalau kita bicara soal kesinambungan kepemimpinan nasional itu kan tadi kalau langsung dari Pak Bung Karno ke Bu Megawati ke Pak Jokowi itu ada discontinuity gitu. Padahal kita bicaranya soal continuity. Ya, kalau ketemu Pak Jokowi ya pasti ya, saya akan sebut idealnya change. Oke. Atau bahasa kalau kita bikin kalimatnya give change a chance itu. Berikan kesempatan pada perubahan tuh. Dan itu akan membuyarkan para pendukung Jokowi. Dan kita bergembira kalau pendukung Jokowi kecewa. Oke, dan saya kira pasti yang akan Anda sampaikan pertama kali itulah tentang 0%, ya. Ya, pasti ini kan kita akan Pak Jokowi, saya bertemu dengan Anda untuk meminta kelegaan sebagai kepala negara untuk menuntut 0%. Begitu pasti itu. Kali itu kalimat pertama. Nanti saya bilang itu kalimat yang dipesankan oleh Harus Bin Arif. Oke, thank you. Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Hip.